Oke, semuanya setelah kita membeli hosting dan domain, sekarang kita masuk ke member areanya Niaga Hoster ya. Kalau misalkan sudah dibayar, maka nanti akan muncul invoice atau pemberitahuan melalui email. Nah, di sini nih ada masuk tagihan telah dibuat. Nah, Anda tinggal bayar aja. Kalau misalkan sudah dibayar, tinggal masuk ke member area Niaga Hoster. Nah, di sini login dulu. Ini saya sudah login, masuk ke member area. Ketika sudah masuk ke member area, nanti masuknya ke tagihan. Nah, di sini ada bayi untuk sekedar belajar.xyz, tinggal dibayar sekarang. Nah, cara lihatnya di sini ada di tagihan. Kalau misalkan Anda sudah bayar tapi misalkan belum aktif, yaitu tinggal hubungi aja. Di sini ada live chatnya 24 jam juga, mudah untuk dihubungi ya. Nah, di sini nih, kalau misalkan belum dibayar ya, Anda tinggal info di sini, langsung konfirmasi pembayaran. Nah, kalau misalkan sudah terbayar muncul di paid. Oke, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah tidak ada yang perlu dibayar, nanti muncul di layanan Anda. Layanan Anda muncul di hosting dan domain. Karena saya sudah punya hosting dan domain sebelumnya, sudah pernah beli di Niaga Hoster, maka saya langsung masuk ke layanan, masuk ke hosting, kemudian cari domain saya. Nah, ini nih, dksmt.com, kelola hosting. Nah, tinggal masuk ke cPanel. Apa itu cPanel? Nah, ini harus dijelasin lagi nih. Nah, ini nih. Ini adalah tampilan sebuah web hosting, web provider ya. Di sini ada detailnya, ada jenis layanan, ada kapan harus diperpanjang, kapan masa aktifnya. Dan di sini adalah control panel atau cPanel ya. Ada email account, file manager, cron job dan lain sebagainya. Ini hanya sebagian fitur yang ditampilkan di sini. Untuk itu kalau misalkan kita pengen akses keseluruhan server kita, masuk ke all fitur, klik all fitur. Nah, di sini diarahin ke cPanel. Apa itu cPanel? Anda bisa cari penjelasannya di Google. Apa itu cPanel? Nah, kontrol panel adalah sebuah panel kontrol layanan host web panel Linux, memberikan tampilan grafis peralatan otomasi yang dibuat untuk memudahkan proses hosting di sebuah situs web. Jadi control panel ini ya adalah sebuah panel khusus untuk mempermudah mengontrol server atau web hosting ya di sini. Nah, inilah tampilan control panel. Bagi yang sudah tahu mungkin sudah familiar, tapi mungkin bagi Anda yang pemula baru banget ya pasti akan sedikit bingung gitu. Apa sih ini apa gitu kan. Pasti banyak bertanya. Untuk itu nanti di sini di kelas ini saya jelaskan satu persatu ya semua fiturnya. Di sini apa sih light speed gitu kan. Password security, ada ini, ada itu. Ini banyak sekali. Nah, makanya simak terus sampai akhir. Oke. Ketika sudah memiliki akses control panel, cPanel, Anda tinggal menginstal website. Ya, artinya Anda tinggal menginstal WordPress. Bagaimana cara menginstal WordPress? Ada dua cara ya, ada dua cara. Ada cara ribet, ada yang gampang banget itu. Cara yang ribet, Anda tinggal pergi ke WordPress. Nah, Anda tinggal masuk ke WordPress org, mana ya WordPress org. Nah, ini ya cara ribetnya. Kemudian klik gunakan WordPress. Klik. Nah, ini otomatis akan mendownload file WordPress. Nah, kalau misalkan sudah di-download ya. Nah, ini nih. Di-download, maka tugas Anda tinggal menguploadnya di control panel nih. Ini ada 16 MB nih. Masuknya ke mana uploadnya? Ke file manager. Ya, jadi ingat-ingat ya. Kalau misalkan ingin menginstal WordPress cara yang ribet, yang manual, itu tinggal masuk ke wordpress.org, di-download. Ketika sudah di-download, di-upload di file manager. Kalau misalkan nggak ketemu, ketik aja di sini file manager. Nah, inilah tampilan file manager. Kemudian di mana kita menguploadnya? Di public HTML. Nah, ini jangan salah, masuknya di public HTML. Nah, di uploadnya di sini. Klik upload. Nah, ini seret aja
filenya ke sini atau pilih filenya gitu. Seret filenya atau pilih file. Nah, itu. Nanti ketika sudah, tinggal diklik kanan, kemudian diekstrak. Nah, kemudian diekstrak, kemudian bikin database-nya. Itu cara yang ribetnya. Tapi kalau misalkan simple, nah ini di sini di control panel ini sudah menyediakan softwarenya, yaitu Softaculous. Nah, ini nih. WordPress Manager by Softaculous. Softaculous apa sih nyebutnya? Nah, itu tuh. WordPress Manager by Softaculous atau Softaculous apps installer. Nah, ini nih. Tinggal diklik saja salah satu, bebas saja, sama aja. Nah, kita nginstal WordPress ya. Kita nginstal WordPress. Di sini aja ini. Softaculous app installer. Oke, klik. Maka diarahkan ke Softaculous. Nah, di sini ada banyak sekali CMS yang bisa Anda install ya. Ada Joomla, kemudian ada Avantcard, kemudian SML, yang lain sebagainya, Laravel, framework Laravel. Ya, nah kita menginstalnya pakai WordPress. Klik install. Nah, tunggu sampai loading selesai. Nah, di sini ketika proses install, Anda tentukan dulu domainnya karena nah di sini nih ada protokol, ada SSL, HTTPS, ada HTTP, ada HTTPS. Apa perbedaannya dan mana yang harus digunakan? Nanti dijelasin setelah ini ya. Ini kita fokus ke instalasi dulu. Nah, choose installation URL. Nah, pilih HTTPS, kemudian domainnya ksmt.com. Nah, ini situsnya, situs Anda, website Anda, misalkan web perusahaan Anda, misalkan KSMT profile. Nah, ini deskripsinya bebas saja, bebas aja. Nah, kemudian username-nya admin. Ini belajar dulu aja. Nah, username-nya admin, passwordnya belajar dulu ya. Ini passwordnya rahasiakan karena ini sebagai demo aja, demo. Nah, ini admin email boleh dilewat karena nanti juga di profile bisa diubah-ubah ya. Misalkan email Gmail Anda, kemudian atau email yang lain yang aktif silakan. Nah, kemudian ini bahasa, silakan pilih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Di sini saya coba pakai bahasa Inggris dulu ya. Nanti kita belajar ngubah bahasa. Kemudian ini select plugin, kita unchecklist. Kita biarin aja install WordPress dalam keadaan kosong. Ini advanced option nggak perlu diklik ya. Ini nggak perlu diklik. Ini untuk mengubah nama database dan juga table traffic di database. Nanti dijelasin ya. Nanti terus sih. Nah, kalau misalkan sudah, Anda bisa milih tema secara langsung atau nanti ya intinya untuk install itu ya cuma pilih HTTPS, domain, masukin nama website, login website, bahasa, udah langsung install. Klik install. Tinggal tunggu sampai selesai, otomatis website Anda yang menggunakan WordPress itu sudah berhasil diinstal. Nah, congratulations, the software was installed successfully. Tinggal diklik masuk ke tampilan web. Nah, inilah tampilan web pertama kali diinstal WordPress. Ya, hello world semuanya juga sama kayak gini ya. Hello world. Nah, ini kan masih blank nih, jelek-jelek sama siapa juga yang terkesima ngelihat web kayak gini gitu. Nah, untuk itulah kita belajar pakai template. Ini hanya tampilan aja. Ini untuk instalasi awal aja. Oke. Nah, itulah cara untuk menginstal WordPress. Selanjutnya kita akan belajar gimana cara akses, mengubah tampilan dan lain sebagainya, SSL. Pokoknya banyak banget dah. Oke, selamat sore. Ini masih pagi. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali, selamat belajar, selamat menuntut ilmu, dan jadilah master.